Tarik napas pelan, tahan sejenak, lalu hembuskan perlahan. Dan izinkan kalimat ini menyentuh lapisan dirimu yang paling jujur, wahai jiwa terpilih. Ada bagian dalam dirimu yang mungkin sudah lama lelah berpura-pura. Lelah tersenyum ketika hati justru retak. Lelah mengangguk ketika batinmu berteriak tidak. Lelah menjadi kuat untuk semua orang, tetapi jarang sekali ada yang benar-benar kuat untukmu. Malam ini, atau kapanpun kamu mendengar suara ini, anggaplah ini sebagai ruang aman, di mana topengmu boleh sedikit saja diturunkan, di mana napasmu boleh terdengar berat, dan di mana air matamu tidak dianggap sebagai kelemahan, tetapi sebagai tanda bahwa engkau masih hidup, masih peka, masih memiliki hati yang belum mati rasa. Terima kasih, sungguh terima kasih, karena kamu masih setia kembali ke ruang ini, ke kanal ini, ke getaran yang mungkin tidak bisa kamu jelaskan dengan kata-kata, tetapi kamu bisa merasakannya di dada. Kamu yang datang bukan karena ingin hiburan semata, tapi karena jiwamu sedang mencari sesuatu yang lebih dalam. Jawaban, kelegaan, atau sekadar tempat untuk merasa dipahami. Sebelum kita melangkah lebih jauh, aku ingin memintamu sesuatu yang sederhana, namun penuh makna. Jika kamu merasakan ada sedikit saja kebaikan dari ruang ini, tekan tombol suka, berlangganan, dan aktifkan lonceng notifikasi, agar setiap kali jiwamu butuh diingatkan siapa dirimu yang sejati, semesta dapat membawamu kembali ke sini. Dan di kolom komentar, tuliskan satu kata yang paling menggambarkan dirimu saat ini, lalu tuliskan alasannya. Satu kata saja: lelah, bangkit, bingung, tenang, berubah, atau apapun yang muncul dari dalam. Itu akan menjadi cermin kecil yang meneguhkan bahwa kamu tidak hanya mendengar, tapi juga sedang jujur kepada dirimu sendiri. Karena sesungguhnya, selama ini, hidupmu mungkin dihabiskan untuk merapikan topeng. Sejak kecil, kamu diajari, secara halus atau kasar, bahwa agar disukai, kamu harus menurut. Agar diterima, kamu harus serba bisa. Agar tidak ditinggalkan, kamu harus menyenangkan. Lalu pelan-pelan kamu belajar memalsukan tawa, menelan kata-kata, mengubah pendapatmu agar cocok dengan pendapat mereka. Di rumah, kamu menjadi anak yang manis dan tak pernah membantah, padahal di kamar, gangguan di dadamu sangat nyata. Di lingkungan sosial, kamu menjadi orang yang selalu ada ketika dibutuhkan, yang dipanggil saat semua butuh bantuan, namun ketika kamu yang butuh, entah mengapa semua tiba-tiba sibuk dengan dunianya sendiri. Di tempat kerja atau lingkaran pertemanan, kamu menjadi orang yang mereka anggap baik, enak diajak cerita, selalu mengerti, tapi jarang sekali ada yang bertanya, "Bagaimana denganmu? Apa kamu benar-benar baik-baik saja?" Dan dari semua peran itu, engkau mulai kehilangan satu sosok yang paling penting, dirimu sendiri. Topeng itu tumbuh dari ketakutan. Ketakutan akan penolakan, akan konflik, akan dianggap tidak cukup baik, tidak cukup ramah, tidak cukup suci, tidak cukup sempurna. Maka kamu memilih aman, mengiyakan ketika ingin menolak, tersenyum ketika ingin pergi, memeluk ketika ingin menjauh. Setiap kali engkau menutupi kebenaran hatimu, di dalam sana ada satu lapisan dirimu yang merasa dikucilkan oleh dirimu sendiri. Bukan orang lain yang mengkhianatimu pertama kali, tapi mungkin tanpa sadar, engkau mengkhianati bisikan batinmu sendiri demi menjaga kenyamanan orang lain. Dan bertahun-tahun hal itu berlangsung, sampai akhirnya kamu merasa sangat lelah tetapi tidak tahu kenapa. Tubuhmu kuat, tetapi jiwamu seperti menyeret beban yang tidak pernah kamu letakkan. Lalu hidup mulai mengatur sebuah rangkaian peristiwa. Bukan untuk menghukummu, tetapi untuk membangunkanmu. Ada orang yang kamu bantu habis-habisan, namun di belakangmu, ia justru menggosipkanmu. Ada seseorang yang kamu jaga perasaannya bertahun-tahun, namun di ujung jalan ia dengan ringan meremehkan luka-lukamu. Ada lingkungan yang kamu bela dan pertahankan, bahkan ketika itu menguras energimu. Namun ketika kamu jatuh, mereka hanya menatap sejenak, lalu berlalu. Di titik-titik seperti itu, kamu mulai bertanya,
Kalau aku selama ini sudah berusaha sebaik ini, kenapa aku tetap terluka seperti ini? Apa artinya semua topeng yang aku pakai kalau pada akhirnya mereka tetap meninggalkanku? Pertanyaan itu tidak muncul dari kelemahan, tapi dari bagian dirimu yang akhirnya berani protes. Bagian dirimu yang ingin hidup sebagai dirimu sendiri. Kemudian datanglah satu momen yang mungkin terlihat sederhana dari luar, namun mengguncang dunia batinmu dari dalam. Mungkin itu hanya sebuah percakapan pendek di mana kamu tiba-tiba berkata, "Tidak untuk pertama kalinya." Setelah sekian lama kamu hanya tahu, "Iya." Mungkin itu keputusan kecil untuk tidak lagi menertawakan dirimu sendiri ketika orang lain menjadikanmu bahan candaan. Mungkin itu ketika kamu memilih untuk diam, bukan karena takut, tetapi karena kamu tidak mau lagi menjelaskan dirimu kepada orang-orang yang sudah bertekad untuk tidak mengerti. Di momen itu, kamu merasakan campuran antara takut dan lega. Takut karena ini wilayah baru. Kamu tidak lagi berlindung di balik topeng. Lega karena untuk pertama kalinya setelah sekian lama, kamu bisa merasakan napasmu sendiri. Di titik itulah topengmu mulai retak. Kamu mulai melihat pola. Betapa seringnya kamu menahan diri agar tidak merepotkan orang lain. Betapa sering kamu pura-pura baik-baik saja, padahal malamnya kamu menatap langit-langit kamar sambil menahan air mata. Betapa sering kamu menganggap perasaanmu tidak sepenting perasaan mereka. Dan ketika kesadaran itu datang, perih rasanya. Karena kamu harus mengakui bahwa selama ini engkau ikut bertanggung jawab menciptakan panggung di mana orang lain terbiasa menggunakan kebaikanmu tanpa menghormati hatimu. Namun di balik perih itu, ada benih kekuatan baru yang tumbuh. Keberanian untuk menjadi jujur. Kejujuran kepada diri sendiri selalu menjadi gerbang awal. Saat kamu mengaku, "Aku capek pura-pura kuat," kamu sedang menarik satu topeng. Saat kamu mengaku, "Aku marah karena merasa tidak dihargai," kamu menarik topeng lainnya. Saat kamu berkata kepada diri sendiri, "Aku juga berhak memilih siapa yang dekat denganku," kamu sedang membongkar sebuah tembok yang selama ini kamu bangun untuk melindungi orang lain dari ketidaknyamanan, tetapi justru menahanmu di dalam penjara tak terlihat. Seiring satu persatu topeng itu kamu lepaskan, wajah asli jiwamu mulai tampak. Wajah yang mungkin bahkan sudah lama tidak kamu kenali. Dan disinilah bagian yang seringkali membuat jiwa-jiwa seperti kamu merasa bingung sekaligus sakit. Ketika kamu mulai menjadi dirimu yang asli, tidak semua orang akan senang. Ada yang mendadak menjauh, karena mereka hanya menyukai versi dirimu yang selalu bisa disuruh, selalu bisa diminta tolong kapan saja, yang tidak pernah menolak. Ada yang tersinggung ketika kamu mulai berkata, "Tidak." Ada yang merasa kamu berubah menjadi pribadi yang dingin atau egois, padahal kamu hanya belajar untuk menjaga batas sehatmu. Ada juga yang tiba-tiba merasa terancam karena mereka tidak bisa lagi mengendalikanmu dengan rasa bersalah atau dengan pujian semu. Mereka tidak siap melihatmu hidup tanpa topeng yang selama ini menguntungkan mereka. Namun perhatikan ini baik-baik, jiwa terpilih. Saat mereka tidak siap menghadapi dirimu yang asli, itu bukan tanda bahwa kamu salah menjadi dirimu sendiri. Itu tanda bahwa selama ini mereka hanya nyaman berinteraksi dengan versi dirimu yang terjaga di bawah kendali mereka. Versi yang disusun dari ketakutanmu, bukan dari kebenaranmu. Ketika kamu mulai berbicara jujur, memegang prinsip, dan tahu kapan harus berkata cukup, kamu tidak tiba-tiba berubah menjadi makhluk baru. Kamu hanyalah kembali kepada bentukmu yang seharusnya. Keaslianmu yang selama ini tertutup justru membuat mereka melihat bahwa di balik senyummu yang lembut ada tulang punggung yang kokoh. Di balik sikapmu yang tenang ada keberanian yang tidak bisa mereka jinakkan. Secara perlahan, kamu mulai belajar seni melepaskan. Melepaskan kebiasaan untuk selalu menjelaskan dirimu kepada orang yang hatinya sudah tertutup.
Melepaskan rasa bersalah ketika kamu tidak bisa memenuhi semua harapan orang lain. Melepaskan hubungan yang hanya membuatmu merasa kecil, meski dari luar tampak hangat. Melepaskan peran sebagai penyelamat bagi orang-orang yang tidak mau menyelamatkan dirinya sendiri. Dan setiap kali kamu melepaskan, ada bagian dari dirimu yang merasa kehilangan. Wajar, karena topeng-topeng itu sudah kamu pakai begitu lama, hingga kamu sempat mengira, inilah aku. Padahal itu hanya lapisan. Di balik semua itu, ada inti dirimu yang jauh lebih tenang, lebih dalam, dan lebih kuat daripada peran apapun yang kamu mainkan. Engkau mulai menata ulang hidupmu, pelan tetapi pasti. Kamu mungkin mulai berkata jujur ketika diajak ke suatu tempat yang tidak ingin kamu datangi, tanpa menyusun alasan panjang yang dibuat-buat. Kamu mulai menulis batas. Jam di mana kamu tidak bersedia lagi diganggu oleh drama yang tidak ada habisnya. Kamu mulai memilih siapa yang benar-benar peduli dan siapa yang hanya hadir ketika membutuhkan sesuatu. Kamu mulai menyadari bahwa tidak semua orang pantas mengetahui seluruh isi hatimu. Ada bagian dari dirimu yang sakral, yang hanya boleh disentuh oleh mereka yang berjalan dengan niat baik. Di tengah proses ini, kamu juga mulai melihat refleksi dirimu di mata orang-orang yang tetap bertahan. Ada yang melihat perubahanmu lalu berkata, "Kamu sekarang lebih tenang ya, lebih jelas maunya apa." Ada yang pelan-pelan menyesuaikan, belajar menghargai batasmu, dan tetap ingin berjalan bersamamu dalam versi dirimu yang baru ini. Mereka mungkin sedikit kaget, tapi mereka tidak lari. Mereka bertanya, mencoba mengerti, dan menghargai. Dari situlah kamu menyadari, orang-orang yang benar-benar sayang padamu tidak akan meninggalkanmu hanya karena kamu menjadi lebih jujur. Mereka mungkin butuh waktu, tapi mereka akan menyesuaikan. Karena bagi mereka, kebahagiaan dan kejujuranmu lebih penting daripada kenyamanan sementara yang dulu tercipta dari kepura-puraan. Namun, untuk sampai pada pemahaman itu, kamu harus berani melewati fase sepi. Ketika topengmu lepas, lingkaran hidupmu akan terasa mengecil. Obrolan menjadi lebih sedikit, undangan yang datang mungkin berkurang. Chat yang dulu ramai kini menjadi lebih sunyi. Di fase ini, pelan-pelan kamu akan diuji. Apakah kamu akan kembali memakai topeng agar tidak merasa sendiri, atau kamu mau bertahan dalam keheningan demi menemukan teman-teman yang benar-benar sehati dengan jiwamu? Inilah saat ketika langit seakan mendiamkanmu, bukan karena benci, tapi karena ingin kamu mendengar suaramu sendiri. Dalam sepi, kamu akan mulai mengenal apa sebenarnya yang membuatmu bahagia tanpa validasi dari siapapun. Di ruang sunyi itu, kamu mungkin akan sering bercakap dengan dirimu sendiri, mengingat masa-masa ketika kamu mengorbankan kebahagiaanmu demi membuat orang lain merasa nyaman. Mengingat adegan-adegan kecil yang dulu kamu anggap biasa, tetapi ternyata meninggalkan luka, candaan yang kelewatan, janji yang tidak ditepati, pengorbananmu yang dianggap memang sudah seharusnya. Di sana, kamu belajar memaafkan, bukan karena mereka pantas dimaafkan, tetapi karena kamu tidak mau hidupmu terus dikendalikan oleh perasaan pahit terhadap orang yang bahkan tidak memikirkanmu sebelum tidur. Kamu meletakkan dendam seperti meletakkan batu berat dari punggungmu, bukan untuk mereka, tapi untuk perjalananmu sendiri. Pelan-pelan, kamu mulai menyadari bahwa topeng yang kamu lepaskan itu bukan sekadar sikap, tetapi seluruh cara kamu memandang dirimu sendiri. Dulu, kamu mengukur nilai dirimu dari sejauh apa kamu bermanfaat bagi orang lain, sejauh apa kamu bisa membuat mereka senang. Kini, kamu mulai mengukur nilai dirimu dari sejauh apa kamu mampu jujur, setia pada kata hatimu, dan tidak menggadaikan jiwamu untuk sekadar diterima. Kamu belajar bahwa menjadi baik bukan berarti selalu berkata iya. Menjadi lembut bukan berarti membiarkan dirimu diinjak. Menjadi penuh cinta bukan berarti membiarkan orang lain merusak harga dirimu.
Dan semakin kamu berdiri dalam kebenaran dirimu, semakin jelas terlihat siapa saja yang sebenarnya merasa terganggu. Mereka yang selama ini memanfaatkan kebaikanmu akan merasa seolah kehilangan mainan. Mereka yang dulu bisa memainkan perasaanmu dengan rasa bersalah, kini mendapati bahwa pintu itu telah tertutup. Mereka yang dulu merasa lebih tinggi darimu, kini mulai melihat bahwa kamu memiliki pijakan yang jauh lebih kokoh. Di titik ini, kamu akan menyadari sesuatu yang selama ini tersembunyi. Bukan kamu yang lemah, hanya saja terlalu lama kamu menekan kekuatanmu agar tidak membuat orang lain takut. Bukan kamu yang kurang, hanya saja dulu kamu mengecilkan diri agar tidak membuat orang lain merasa kalah. Malam demi malam, kamu mungkin akan terus diuji. Ada hari di mana kamu merasa bangga karena bisa mempertahankan batasmu. Ada pula hari di mana kamu ragu dan hampir tergoda untuk kembali memakai topeng lama. Disitulah kamu perlu selalu mengingat, jalan kembali ke dirimu sendiri memang tidak selalu nyaman, tetapi selalu benar. Setiap kali kamu berdiri sebagai dirimu yang asli, meski tanganmu masih sedikit gemetar, semesta mencatat keberanianmu. Ada getaran halus yang terkirim ke langit setiap kali kamu memilih kejujuran dibanding kenyamanan semu. Setiap tidak yang kamu ucapkan dari tempat yang tulus dan sadar akan menjadi perlindungan yang menuntunmu ke orang, tempat, dan kesempatan yang lebih selaras dengan jiwamu. Jiwa terpilih, engkau tidak sedang terlambat. Mungkin selama ini kamu merasa, seandainya aku dari dulu tidak terlalu baik sama orang, mungkin sekarang aku tidak akan selelah ini. Namun percayalah, semua perjalananmu, bahkan masa-masa ketika kamu memakai topeng, adalah bagian dari pembelajaran. Topeng itu mengajarkanmu bagaimana rasanya hidup menjauh dari dirimu sendiri, sehingga ketika kamu menemukan jalan pulang, kamu akan menghargainya jauh lebih dalam. Engkau tidak akan lagi mau mengkhianati batinmu hanya demi tepuk tangan singkat. Kamu tahu sekarang bahwa dipuji banyak orang, tetapi mengkhianati dirimu sendiri adalah bentuk kesedihan yang paling sunyi. Dan sekarang, ketika topeng itu mulai benar-benar lepas, dirimu yang asli tidak lagi bersembunyi. Sisi dirimu yang tenang namun tegas, lembut namun berprinsip, penuh cinta namun tak mudah dimanipulasi, muncul ke permukaan. Orang-orang yang diam-diam mengawasimu dari jauh, entah karena iri, kagum, atau bingung, perlahan akan melihat bahwa engkau bukan lagi sosok yang mudah dibentuk oleh tekanan mereka. Mereka akan menyadari bahwa semakin keras mereka mencoba mengembalikanmu ke versi lama, semakin jauh kamu melangkah menuju dirimu yang sejati. Dan mungkin, meski tidak diakui, mereka sedikit takut. Takut karena tidak lagi dapat mengatur reaksimu. Takut karena tidak lagi bisa membaca langkahmu. Takut karena tiba-tiba mereka disodorkan cermin bahwa selama ini mungkin kamulah yang diam-diam paling kuat di antara mereka. Jadi ketika kamu merasa sendirian di jalan ini, ingatlah, engkau bukan hanya sedang kehilangan orang, engkau sedang diselamatkan dari hubungan yang tak lagi sejalan dengan pertumbuhan jiwamu. Ketika kamu merasa aneh karena mulai berani berkata jujur, ingatlah, keanehan itu hanyalah jarak antara dirimu yang lama dan dirimu yang baru. Pada akhirnya, dirimu yang baru ini akan terasa jauh lebih alami, karena memang inilah kamu saat topengmu tidak lagi menempel. Dan ketika kamu menatap cermin, mungkin untuk pertama kalinya, kamu tidak hanya melihat wajah yang lelah, tetapi juga mata yang menyimpan api kecil, api keberanian, api kesadaran, api keinginan untuk hidup sebagai dirimu sendiri, tanpa lagi meminta izin kepada siapapun untuk menjadi apa yang sejak awal sudah tertulis dalam dirimu. Teruslah berjalan meski pelan, teruslah jujur meski bergetar, teruslah menjaga batasmu meski kadang membuatmu merasa kaku.
Karena setiap langkah kecil yang kamu ambil ke arah keaslian akan mengundang masuk orang-orang, kesempatan, dan keberkahan yang hanya bisa bertemu denganmu ketika kamu sudah menjadi dirimu sendiri. Topeng yang engkau lepaskan hari ini mungkin membuat sebagian orang menjauh, tetapi percayalah, ia juga membuka pintu agar jiwa-jiwa yang tepat dapat menemukanmu. Dan pada saat itu terjadi, kamu akan mengerti, tidak ada yang lebih menenangkan daripada disukai bukan karena topengmu, tetapi karena jiwamu yang apa adanya. Dan kini, jiwa terpilih, ketika engkau sudah berdiri di ambang pintu kehidupan yang baru ini, ada sesuatu yang perlu engkau sadari pelan-pelan. Perjalanan melepaskan topeng bukan hanya tentang keberanian menghadapi orang lain, tetapi juga tentang keberanian menghadapi bayanganmu sendiri. Bayangan dari masa lalu, suara-suara lama yang masih terngiang di kepalamu, suara guru yang pernah meremehkanmu, suara keluarga yang pernah berkata, "Kamu harus begini supaya tidak memalukan." Suara lingkungan yang menilai-nilai dirimu hanya dari apa yang bisa kamu berikan kepada mereka. Suara-suara itu menempel seperti gema, membuatmu kadang ragu terhadap keputusanmu sendiri. Maka ketika kamu mulai hidup tanpa topeng, jangan heran bila yang pertama kali menentangmu bukan orang lain, tetapi pikiranmu sendiri yang sudah lama dilatih untuk takut. Ada momen-momen tertentu di mana kamu akan merasa seolah mundur. Hari di mana kamu tiba-tiba merindukan kenyamanan palsu dari hidup lama. Ramai, penuh interaksi, tetapi kosong di dalam. Ada hari di mana kamu bertanya, apakah aku terlalu keras? Apakah aku egois? Apakah aku salah jika tidak lagi mengorbankan diriku seperti dulu? Pertanyaan-pertanyaan itu muncul bukan karena kamu kembali menjadi lemah, tapi karena sebagian dari dirimu sedang belajar menyesuaikan diri dengan kenyataan baru. Kenyataan bahwa kamu juga berhak mencintai dirimu sendiri. Seringkali, orang yang baru belajar mencintai dirinya akan merasa bersalah terlebih dahulu karena ia belum terbiasa menempatkan dirinya di dalam lingkaran kasih yang sama yang ia berikan pada orang lain. Di titik inilah, engkau perlu menoleh ke belakang sejenak, bukan untuk kembali, tapi untuk memahami. Ingat versi dirimu yang dulu, yang rela begadang membantu orang lain meski paginya harus menahan kantuk di kelas atau di tempat kerja. Ingat dirimu yang dulu mendengarkan cerita masalah orang lain berjam-jam, tetapi ketika kamu bercerita, mereka hanya merespons dengan kalimat pendek dan perhatian yang setengah hati. Ingat dirimu yang dulu rela mengubah rencana, menghentikan mimpimu sendiri, demi memastikan orang lain tidak merasa terganggu. Ketika kamu mengingat semua itu, bukan untuk membangkitkan marah, melainkan untuk memeluk dirimu yang dulu, jiwa yang polos, yang hanya ingin dicintai dengan caranya sendiri. Bayangkan dirimu yang dulu sebagai seorang anak kecil yang duduk di sudut ruangan, memegang sesuatu yang ia anggap berharga. Mungkin itu cita-cita, mungkin pendapat, mungkin perasaan. Setiap kali ia menunjukkan, ada saja yang berkata, "Itu tidak penting, jangan manja, kamu kebanyakan merasa." Pelan-pelan anak itu menyembunyikan barang berharganya, karena ia belajar bahwa menjadi dirinya sendiri itu mengundang kritik dan penolakan. Lalu ia belajar memakai topeng. Topeng ceria, topeng pengertian, topeng kuat. Hari ini, ketika kamu melepaskan topeng, sebenarnya kamu sedang mendekati anak kecil itu, duduk di sebelahnya, dan berkata, "Maaf, selama ini aku ikut mengabaikanmu. Sekarang, aku ingin mendengarkan." Berbicara jujur pada diri sendiri seringkali merupakan bentuk doa yang paling sunyi. Di sela-sela keheningan malam, mungkin kamu pernah berbisik dalam hati, "Tuhan, aku ingin keluar dari semua ini, tapi aku takut sendirian. Aku takut kehilangan mereka. Aku takut tidak ada yang tersisa." Dan anehnya, justru setelah doa itu, satu persatu hal mulai bergeser. Orang-orang tertentu menjauh, situasi tertentu runtuh. Rencana-rencana yang dulu kamu paksa untuk tetap bertahan perlahan hancur.
dari permukaan, seolah-olah hidupmu berantakan. Namun jika kamu melihat dari balik tirai, engkau akan menyadari doa yang kamu kirimkan itu tidak pernah diabaikan. Kamu meminta jalan keluar, dan salah satu cara langit menjawab doa adalah dengan melepaskan cengkeraman hal-hal yang dulu kamu kira tidak mungkin kamu lepaskan. Perlahan, kamu akan mulai merasakan bagaimana rasanya hidup tanpa harus mengawasi wajah orang lain setiap kali kamu berkata sesuatu. Dulu, sebelum bicara, kamu mengukur dulu. Apakah mereka akan tersinggung? Apakah mereka akan marah? Apakah mereka akan menjauh? Kini, kamu belajar mengukur dari dalam. Apakah ini sesuai dengan kebenaranku? Apakah ini melukai diriku sendiri? Apakah ini selaras dengan nilai yang ingin kupegang? Perubahan titik ukur ini pelan tapi kuat. Ia menggeser pusat hidupmu dari luar ke dalam. Dulu, duniamu berputar di sekitar bagaimana mereka melihatku. Sekarang, pelan-pelan, duniamu mulai berputar di sekitar siapa sebenarnya aku di hadapan Tuhanku, di hadapan batinku sendiri, ketika tidak ada satupun mata manusia yang mengawasiku. Ada satu kesadaran yang akan menenangkanmu di tengah semua guncangan ini. Kamu tidak harus menjelaskan transformasimu kepada semua orang. Tidak semua orang berhak mendapatkan penjelasan panjang tentang proses yang kamu jalani. Ada yang cukup diberi jarak, ada yang cukup diberi senyum dan salam tanpa kamu membuka lagi lembar kisah lama. Ada juga yang memang layak untuk benar-benar dilepaskan tanpa kata-kata terakhir. Sebab bukan tugasmu untuk membuat mereka mengerti. Tugasmu adalah memastikan bahwa engkau tidak lagi mengkhianati jiwamu sendiri. Mereka boleh salah paham. Mereka boleh menuduhmu berubah. Mereka boleh mengatakan kamu bukan lagi dirimu yang dulu. Biarkan. Karena memang engkau bukan lagi diri yang dulu. Kamu telah bertumbuh. Jiwa terpilih. Terkadang orang-orang yang tetap ingin memaksa topengmu kembali menempel adalah mereka yang paling takut melihatmu sembuh. Selama kamu terluka, selama kamu merasa kecil, selama kamu bingung dengan dirimu sendiri, mereka merasa aman. Mereka tahu di mana harus menekan, di mana harus memainkan kata-kata, di mana harus memanggilmu saat mereka perlu. Namun ketika kamu mulai mengerti pola, ketika kamu mulai bisa menamai apa yang terjadi, ketika kamu mulai berkata dalam hati, "Aku tidak mau lagi seperti ini," mereka merasa cermin berada di depan wajah mereka. Cermin yang memantulkan kenyataan bahwa selama ini, mereka ikut menikmati dirimu yang tertindas. Itulah mengapa ketika kamu bangkit, reaksi mereka seringkali bukan dukungan, tetapi perlawanan halus, sindiran, olokan, narasi-narasi yang membentuk cerita bahwa kamulah yang berubah buruk. Di saat seperti itu, biarkan hatimu bersandar pada sesuatu yang lebih kokoh dari sekadar pandangan manusia. Ingat bahwa nilai dirimu tidak lahir dari penilaian mereka, tidak ditentukan oleh berapa banyak yang menyukaimu, tidak diukur dari berapa banyak yang membelamu. Nilai dirimu telah ditetapkan sejak engkau ditiupkan ruh. Engkau berharga, bahkan sebelum engkau melakukan apapun untuk siapapun. Engkau berharga, bahkan di hari-hari ketika engkau merasa tidak produktif, tidak berguna, atau tidak terlihat. Engkau berharga karena engkau ada, karena napasmu masih keluar masuk, karena hatimu masih mampu merasakan, karena matamu masih bisa meneteskan air ketika melihat ketidakadilan, termasuk ketidakadilan terhadap dirimu sendiri. Saat kamu perlahan belajar hidup tanpa topeng, kamu akan mulai merasakan sesuatu yang dulu sangat langka, keikhlasan untuk tidak disukai semua orang. Dulu, satu komentar negatif bisa membuatmu memikirkan banyak hal semalam suntuk. Dulu, satu kalimat sinis bisa membuat seluruh harimu hancur. Dulu, satu penolakan bisa membuatmu merasa tidak layak dicintai. Kini, kamu mulai bisa berkata dalam hati, "Tidak apa-apa kalau mereka tidak suka. Aku tidak diciptakan untuk menenangkan ketakutan mereka.
Kalimat itu bukan muncul dari kesombongan, melainkan dari penerimaan bahwa dunia ini penuh jiwa dengan tingkat kesadaran yang berbeda. Tugasmu bukan menyeret semua orang untuk memahami, tapi memastikan bahwa engkau sendiri tidak lagi menginjak-injak hatimu hanya untuk mempertahankan sesuatu yang jelas tidak sehat. Seiring waktu, energi yang dulu habis kamu pakai untuk menjaga penampilan dan menjaga citra di mata orang lain mulai kembali ke pangkuanmu. Tiba-tiba kamu punya lebih banyak ruang di dalam kepala untuk memikirkan hal-hal yang sebenarnya kamu sukai. Membaca, menulis, belajar, berkarya, berdoa lebih khusyuk, mengasah bakat yang dulu kamu kubur karena takut dinilai norak atau tidak realistis. Ketika topengmu lepas, kamu bukan hanya kehilangan beberapa hubungan, kamu juga mendapatkan kembali dirimu. Ide-ide yang dulu hanya berbisik mulai terdengar lebih jelas. Keinginan-keinginan yang dulu kamu tekan mulai berani mengangkat tangan dan berkata, "Bisakah aku diberi kesempatan kali ini?" Ada saat-saat di mana kamu akan merasa seperti memulai hidup dari nol. Kalau aku bukan lagi yang selalu memaksa diri untuk menyenangkan semua orang, lalu aku ini siapa? Pertanyaan itu wajar. Sebab selama ini identitasmu banyak dibentuk oleh peran. Anak baik, teman setia, pendengar, penolong, penghibur. Ketika peran itu tidak lagi menjadi pusat, kamu perlu waktu untuk mengenali inti dirimu yang lain. Mungkin kamu adalah seorang pencipta, seorang pemimpi, seorang pengamat, seorang pejuang. Sisi-sisi itu mungkin dulu dianggap kebanyakan mikir atau tidak realistis. Padahal dari sanalah arah hidupmu seharusnya terbentuk. Proses menemukan siapa dirimu tanpa topeng memang membuatmu goyah. Tetapi justru di kegoyahan itu, sesuatu yang otentik mulai lahir. Dalam proses ini, kamu juga akan melihat bagaimana cara Tuhan membimbingmu dengan cara yang halus tetapi tajam. Ada orang-orang baru yang datang dengan cara yang tidak kamu duga. Seseorang yang tiba-tiba berkata sesuatu yang menenangkan, video yang kamu tonton secara acak, namun isinya tepat menjawab pertanyaan hatimu, buku yang tanpa sengaja kamu buka, dan kalimatnya serasa ditulis khusus untukmu. Itu bukan kebetulan. Itu adalah cara lembut dari langit mengatakan, "Aku melihatmu. Aku tahu apa yang kamu perjuangkan. Aku tidak akan membiarkanmu berjalan sendirian." Hanya saja, untuk dapat melihat tanda-tanda itu, topengmu memang harus mulai diturunkan. Karena ketika kamu sibuk mempertahankan pura-pura, matamu lelah melihat keluar dan tidak punya cukup tenaga untuk melihat pesan-pesan lembut yang dikirimkan ke dalam. Ada kalanya, setelah semua proses ini berjalan, kamu akan mulai melihat kembali mereka yang dulu melukaimu dengan pandangan yang berbeda. Bukan lagi dari tempat sebagai korban, tetapi dari tempat seorang saksi yang sudah lebih sadar. Kamu mulai melihat bahwa orang yang melukaimu pun membawa luka-luka lamanya sendiri. Bahwa mereka mungkin bertindak dari ketakutan mereka, dari rasa kurang mereka, dari bayangan mereka sendiri. Bukan berarti luka mereka menjadi pembenaran atas apa yang mereka lakukan padamu, tetapi kesadaran itu menolongmu untuk melepaskan beban ingin membalas atau ingin diakui. Kamu mulai memilih kedamaian dibanding kemenangan. Kamu memilih untuk membiarkan hidup yang mengajari mereka, bukan lagi menjadikan dirimu sekolah tempat mereka belajar tanpa menghargai. Dan bila suatu hari, di masa depan, mereka melihatmu lagi, entah lewat kabar, pertemuan singkat, atau sekadar jejak di dunia maya, mereka mungkin akan merasakan sesuatu yang tidak bisa mereka namai dengan jernih. Ada kombinasi antara kagum, heran, dan sedikit takut. Kagum, karena kamu ternyata mampu bangkit ketika mereka bertaruh kamu akan hancur. Heran, karena kamu mampu berjalan jauh tanpa bantuan mereka. Takut, karena tanpa sengaja kamu menghadirkan pertanyaan dalam diri mereka. Bagaimana jika selama ini akulah yang salah memperlakukannya? Kamu tidak perlu mendengar pengakuan itu dari bibir mereka.
Cukup kamu tahu bahwa hidupmu, dengan segala keberanian yang kamu kumpulkan, telah menjadi cermin yang memantulkan konsekuensi dari cara mereka memperlakukanmu. Jiwa terpilih, hidup tanpa topeng bukan berarti hidup tanpa kesopanan atau tanpa kelembutan. Bukan berarti kamu menjadi keras kepala dan menolak semua masukan. Bukan berarti kamu tidak mau lagi mendengar nasihat. Justru sebaliknya, semakin kamu menjadi dirimu sendiri, semakin kamu bisa membedakan nasihat yang lahir dari cinta dan nasihat yang lahir dari rasa ingin mengontrol. Kamu akan lebih peka terhadap energi di balik kata-kata. Kamu akan tahu kapan seseorang menegurmu karena benar-benar ingin kamu tumbuh, dan kapan seseorang menegurmu karena ia tidak nyaman melihatmu naik level. Di situ, kamu belajar untuk merendahkan hati tanpa merendahkan diri. Kamu bisa berkata, "Terima kasih," pada masukan yang membangun, dan berkata, "Aku tidak menerimanya," pada kata-kata yang hanya diselubungi kepentingan. Seiring waktu, kamu akan mulai memiliki hubungan yang lebih sedikit tetapi lebih dalam. Lingkaranmu mengecil tetapi menjadi lebih hangat. Percakapanmu tidak lagi dangkal tetapi mengandung makna. Kamu mulai bisa mengatakan, "Tidak apa-apa, aku tidak punya banyak teman, selama aku bisa menjadi diriku sendiri di hadapan orang-orang yang tetap memilih bertahan." Dari sana, kamu akan merasakan definisi baru tentang rumah. Bukan sekadar tempat fisik, tetapi kehadiran jiwa-jiwa yang membuatmu merasa tidak perlu memakai topeng. Di hadapan mereka, kamu bisa bercerita tanpa takut disalahkan, bisa tertawa tanpa merasa dihakimi, bisa menangis tanpa merasa lemah. Dan kadang, rumah itu tidak harus berjumlah banyak. 1 atau 2 orang saja yang benar-benar tulus bisa mengalahkan keramaian 1000 orang yang hanya hadir di permukaan. Namun sebelum semua itu mengkristal, ada satu hubungan yang paling perlu kamu pulihkan. Hubunganmu dengan dirimu sendiri. Selama ini mungkin kamu sering menjadi pengkritik paling keras bagi dirimu sendiri. Menyalahkan dirimu karena tidak tegas dari awal. Marah pada dirimu karena membiarkan orang lain melukaimu berkali-kali. Kecewa pada dirimu karena terlalu lama memakai topeng. Kini, di fase ini, kamu perlu melatih cara baru berbicara pada jiwa yang ada di dalam dadamu. Mengganti kalimat seperti, "Kenapa aku bodoh sekali?" menjadi, "Aku mengerti kenapa dulu aku melakukan itu, karena aku hanya ingin bertahan." Mengganti, "Seandainya aku dari dulu begini," menjadi, "Aku bersyukur sekarang aku mulai mengerti." Dari cara kamu berbicara pada dirimu sendiri, hidupmu akan ikut berubah. Karena kata-kata yang engkau ulang di dalam kepala adalah doa yang engkau tujukan ke inti jiwamu sendiri. Bayangkan beberapa bulan ke depan, jika kamu terus berjalan di jalur ini, kamu yang sekarang sedang gemetar belajar berkata jujur, akan tumbuh menjadi seseorang yang tenang dalam kebenarannya. Orang-orang mungkin masih mencoba menguji batasmu, tetapi kamu tidak lagi panik. Kamu tahu kapan harus tersenyum, kapan harus mundur, kapan harus berkata, "Maaf, aku tidak bisa." Kamu tidak lagi merasa terancam oleh kemarahan orang ketika kamu menjaga dirimu sendiri, karena kamu tahu, orang yang dewasa akan menghargai batasanmu, yang keberatan hanyalah yang selama ini terbiasa hidup tanpa batas. Dalam ketenangan itu, ada keanggunan baru yang tumbuh. Engkau tidak perlu berteriak untuk menunjukkan bahwa kamu kuat. Cukup dengan cara kamu menjaga dirimu sendiri, orang yang jeli akan melihatnya. Dan tahun-tahun ke depan, jika kamu terus setia pada proses ini, dirimu yang sekarang mungkin akan terlihat seperti sosok yang sangat jauh di belakang. Kamu akan memandang ke belakang dan berkata pelan, "Terima kasih kepada diriku yang dulu, yang meski penuh luka, tetap bertahan hidup sampai hari ini." Kamu akan menyadari bahwa tanpa perjalanan memakai topeng, kamu mungkin tidak akan pernah benar-benar menghargai indahnya hidup tanpa topeng. Kamu akan memeluk setiap luka masa lalu sebagai bagian dari mozaik yang membuatmu menjadi seutuh ini. Tidak ada lagi penyesalan berlebihan, yang ada hanya penerimaan.
bahwa semuanya sudah tepat waktunya membawamu ke titik ini. Pada akhirnya, jiwa terpilih. Topeng yang engkau lepaskan bukan hanya mengungkap sisi dirimu yang tidak pernah mereka siap hadapi, tetapi juga mengungkap sisi dirimu yang bahkan belum pernah kamu sendiri berani tatap. Kebijaksanaanmu, keberanianmu, ketajaman intuisimu, kedalaman rasamu, dan ketulusan hatimu ketika mencintai. Sisi-sisi itu mungkin dulu tertutup oleh kebutuhan untuk diterima. Sekarang, satu persatu, ia muncul ke permukaan. Mungkin tidak semua orang akan mengerti, tetapi tidak apa-apa. Hidupmu bukan lagi panggung untuk pertunjukan. Hidupmu adalah perjalanan pulang ke rumah, rumah batin, rumah kesadaran, rumah di mana kamu bisa berbaring dengan tenang sambil berbisik pada dirimu sendiri, "Aku bangga padamu, karena akhirnya kamu berani menjadi dirimu sendiri." Malam ketika kamu menutup mata setelah mendengar kata-kata ini, semoga ada sedikit ruang di dadamu yang terasa lebih lapang. Bukan karena semua masalahmu selesai, tapi karena kamu mulai melihat dirimu dari sudut pandang yang lebih lembut. Besok, lusa, dan hari-hari setelahnya, kamu mungkin masih akan goyah. Tetapi setiap kali kamu merasa ingin kembali memakai topeng lamamu, ingatlah satu hal. Topeng itu mungkin membuatmu diterima, tetapi hanya kejujuran yang akan membuatmu benar-benar merdeka. Dan engkau, jiwa terpilih, tidak diciptakan untuk hidup sebagai tawanan di panggung orang lain. Engkau diciptakan untuk berjalan tegak sebagai dirimu sendiri, dengan langkah yang pelan tapi pasti, dengan hati yang pernah hancur tetapi kini sedang belajar untuk utuh kembali, dan dengan cahaya yang pelan-pelan tumbuh dari dalam, yang entah bagaimana membuat mereka yang dulu meremehkanmu mulai menyadari bahwa dirimu yang asli jauh lebih besar daripada semua topeng yang pernah kamu pakai.